Kalau dengan menghadiri dia bisa bertemu gitu ya. Tapi bersentuhan itu tidak bisa, Mbak. Ya. Bersentuhan karena memang, dalam artian? Arti bersentuhan fisik nih kita nih. Ya, beliau belum tidak diperbolehkan untuk bersentuhan fisik itu karena penyakit beliau itu ya. Tapi kan artinya, kalau dalam pemeriksaan tidak perlu bersentuhan fisik, ya, Bung Andi. Benar, tapi kan ini kan kata dokter mengatakan itu ya untuk tetap tinggal di Kota Solo ya memang kita harus merujuk hal itu gitu loh. Dan ingat pasal 113 itu kan dimanapun bisa untuk diperiksa gitu loh. Ya bisa diperiksa di Solo ya, tim dari ini datang nggak masalah gitu loh. Bukan katakannya harus sama secara hukum di mata hukum itu sama juga. Kalau misalnya Mas Roy juga mau diperiksa dalam keadaan sakit pasti kan akan didatangi gitu loh. Yang penting bisa berkomunikasi kan begitu. Nah ini kan persoalan yang sebetulnya sudah ada dalam undang-undang di pasal 113 KUHP itu gitu loh. Apalagi yang perlu diperdebatkan yang jelas menurut kuasa hukum beliau kan sudah mengatakan beliau itu kan siap untuk diperiksa gitu loh. Jangan dipaksa harus datang sedangkan pihak kedokteran mengatakan bahwa beliau itu tidak boleh meninggalkan tempat gitu loh. Harus ada ininya lah mengikuti dengan aturan yang sudah diberikan itu juga. Mas Roy, Pak Jokowi maunya di Solo, di kediamannya. Ini juga tertuang dalam pasal 113 KUHP ya. Gimana? Nah, ya kalau juga itu persamaan di atas hukum ada masyarakat. Jadi bikin datang dia dikatakan pikir saya belum ngeri Metro kalau Jokowi pikir kan gitu kan Egy sudah dihilangkan Baik, kami akan kembali mencoba memperbaiki audio Anda, Mas Roy, karena memang belum terdengar cukup jelas. Bung Andi, kalau memang pemeriksaan bisa dilakukan di kediamannya, nilai plusnya Pak Jokowi bisa dong tunjukin ijazah aslinya langsung ya, pasti ya, penyidik, kalau diminta, langsung juga dari pihak perwakilan dari pihak terlapor? Begini loh, ini kan masa kan terpisah lah, terlapor sama pelapor diperiksa. Ini kan pelapor ya, itu terpisah Mbak. Jadi pelapor itu bisa memberikan kalau diminta. Pak Jokowi sebelumnya mau asal diminta pengadilan. Iya dong, kan itu harus yang bukan oleh permintaan oleh mereka ini, memang mereka ini siapa gitu loh. Ya pihak Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan dokumen pribadi. Yang bisa memberikan itu, yang bisa diperlihatkan itu adalah dari aparat hukum, ya pihak penyidik dan pihak pengadilan. Kalau itu disita, kalau pihak pengadilan mengatakan ini harus disita lah, diberikan gitu atau dipinjamkan gitu loh, untuk sebagai barang bukti, ya kan? Jadi bukan bahwa ini akan mangkir atau menghindar, tidak. Coba ingat waktu masih penyelidikan, kan dia mengatakan Roy Suryo 11 triliun saya akan hadir. Ternyata apa? Kan dia belok ke acaranya Purnawirawan itu, deklarasi dan sebagainya itu, ya kan? Nah ini kan permasalahan juga sebetulnya. Itu ada hak pribadi. Nah kan yang sedangkan Pak Jokowi itu berkeinginan untuk dalam Jakarta, tapi mengatakan Bapak nggak boleh meninggalkan Kota Solo untuk saat ini. Nah ada permintaan juga dari pihak terlapor bahwa penyidik bisa melakukan sita ijazah. Pak Jokowi berkenan untuk hal itu? Kalau diminta pengadilan, penyidik dalam hal ini kita belum kalau diminta penyidik sebagai barang bukti, pasti beliau akan taat pada hukum. Itu sudah dicatat gitu loh. Bukan bicara 11 triliun, akhirnya belok gitu loh. Kenyataannya begitu. Kita sudah bisa terhubung dengan Mas Roy Suryo, kita masih tetap mencoba. Nah, Bung Andi, kalau dilihat lagi juga, ini kan dari teman-teman Roy Suryo CS bersikeras untuk mendapatkan atau Pak Jokowi bisa memperlihatkan langsung ke publik ijazah asli beliau. Tunggu di pengadilan, santai-santai aja. Ini kan sudah berjalan, sudah ada 99 saksi ya. Ini kan dari KPU juga semua dipanggil ya kan. Pokoknya ada 99 saksi sedang berjalan Pak. Sampai besok pun masih ada jalan terus ya. Tunggu nanti saatnya dia, Roy CS itu sebagai saksi yang terlapor itu diperiksa gitu kan. Ini kan seperti ada ketakutan dalam diri mereka, ingin buying time Mbak. Ya coba Rismond ke Jogja,
Tadinya ijazah, kita fokusnya sekarang dengan skripsi. Pertanyaan saya buat Rismon ini, saya tanyakan, ijazah dia S2, S3 aja di Yamaguchi Daigaku aja dipertanyakan kalau kita. Ya kan? Dipertanyakan oleh? Oh jelas, sama kita kan pertanyakan. Ada bukti-buktinya? Karena ada bukti. Kita ada email itu dari Yamaguchi Daigaku. Dengan Yang contoh ini menyatakan? ya. Oke. Ya saya sengaja untuk berbicara begini, jadi ya teman-teman juga pasti ya. Ya. Teman-teman yang simpatisan beliau, ya Pak Jokowi. Loh ini kan ibarat maling, teriak maling kayak gitu loh. Apakah kita Mas mau Roy, lakukan langsung itu kan tidak? ditanggapi Mas Roy. Maling teriak maling disebutnya. Iya begini, nggak ada yang maling-malingan ya. Kita fair aja. Ketika kasus di Bareskrim, ya itu Egy Sujana dari TPUA yang melakukan pelaporan. Jadi ini sama kan, Jokowi juga melakukan pelaporan. Itu sempat Egy Sujana itu sudah benar-benar sakit. Kalau itu benar-benar sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit di Malaysia. Dikatakan oleh polisi mangkir, ya tidak datang. Kemudian makanya sempat dikatakan dihentikan. Dan kemudian kami minta waktu itu ya TPUA minta agar digelar yang namanya gelar perkara khusus. Lah ini Jokowi ya itu sehat, segar bugar. Kita doakan Jokowi sehat ya gitu. Supaya bisa melakukan, supaya bisa diperiksa. Nah ada orangnya malah hadir di kongres partai teriak-teriak, bisa teriak-teriak gitu kan berarti sehat ya. Lah kalau sehat datanglah ke Jakarta. Jangan kemudian malah di Solo dan polisi yang suruh menghadap ke Solo gitu loh. Ini nggak adil, ini tidak equality before the law ini namanya. Rakyat melihat loh Mbak Cindy, rakyat Indonesia melihat bersama. Ini ada yang melaporkan, tidak datang, kemudian dikatakan mangkir, itu Egy Sujana. Bung Roy. Jokowi melaporkan tidak datang. Polisinya Ya Bung Roy ya, saya mau jawab Bung Roy ya. Nggak lucu ini nggak Bung Roy lucu. saya mau jawab untuk misalnya Bung Egy Sujana ya. Kemarin kan memang diantar pakai apa? Kursi roda ke Bareskrim. Tiba-tiba dia lari-larian jalan-jalan di London melaporkan gitu. Itu aja nggak fair Ya, gitu. kalau itu tanya Ketika dokter. mereka dan ada dua case ya. Kalau Bareskrim itu masalah ijazah ya. Kalau di Polda Metro Jaya itu adalah masalahnya ada pencemaran nama baik. Ini case yang berbeda. Roy Suryo tidak masuk di case-nya yang di Bareskrim. Roy Suryo masuknya adalah di case-nya yang di Polda Metro Jaya. Kita harus memisahkan Nggak itu. usah, kita Ya. bicarakan Kalau Jokowi yang pertama, itu Kita Bareskrim. bicarakan Kita lihat saja Jokowi bagaimana itu Egy tidak Sujana, datang di Polda Pak Metro. Egy Sujana itu melaporkan Jokowi tapi tidak menghilang. datang di Polda Metro, Ya menghilang ke kemudian Malaysia. minta polisi datang. Padahal Oke, gini itu deh. yang terjadi sebenarnya kalau dia Mas datang. Roy, gimana Anda melihat kesungguhan dari polisi untuk menangani kasus ini? Makanya nggak sungguh-sungguh benar. Polisi masa mau polisi kemudian yang sowan ke Solo gitu. Loh, pasal Kalau dia masih 113 presiden, oke. KUHP Ngakunya kan bukan itu presiden bisa lagi, memungkinkan ngakunya kok. masyarakat biasa. Pasal gitu. 113 Kalau KUHP. masyarakat Ditahan dulu Bung Andi, kita dengarkan penjelasan dari Gitu Mas loh, Roy Suryo. tidak Silakan. polisi yang suruh sowan ke Solo. Gitu loh. Masa polisi suruh sowan ke Solo? Ya kalau dia masyarakat biasa, ngakunya masyarakat biasa, sudah bukan presiden. Ya dia datang ke Polda Metro bawa ijazahnya. Ya Oke. selama dia nggak datang ke Polda Metro nggak bawa ijazahnya ya jangan harap masyarakat. Tapi ini kemudian bisa klaimnya menilai adalah kalau tidak ada berdasarkan subjektivitas. aturan hukum pasal 113 KUHP yang mempersilahkan ketika ada approval dari dokter terkait dengan masalah kesehatan. Alah, Anda dokter. menanggapinya gimana? Nyatanya dia bisa teriak-teriak di Kongres, Mbak. Apakah approval dokter? Makanya dokternya siapa tuh harus diperiksa, dokternya independen atau enggak? Ya gitu loh, Bambang surat dokter itu. Jadi kalau masyarakat Indonesia bisa lihat dia bisa Jadi Anda tetap teriak-teriak di mendesak Pak Kongres. Jokowi tetap diperiksa di Polda Harus. Metro Jaya di Jakarta? Harus diperiksa di Polda Metro Jaya bawa ijazah aslinya. Jokowi Roy harus Suryo datang ke itu Polda Metro, bawa bukan ijazah sebagai aslinya. penyidik. Itu baru Yang fair menentukan namanya. itu adalah penyidik. baru imbang. Ya, Pak Jokowi kalau itu nggak gitu taat nggak hukum. Ya, kenapa beliau tidak bisa ke Jakarta? Karena memang masa pemulihan 80% itu. Kalau dibilang teriak-teriak begitu, ya, itu nggak jauh dari rumah tempatnya juga. Dan itu Oke. karena saya ketemu langsung dengan beliau, melihat Bung Andi, langsung singkat Bung keadaan Andi, beliau. singkat. Dengan alasan kesehatan, Pak Jokowi meminta diperiksa di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Bukankah ini salah satu presiden yang bisa dikatakan menghindari panggilan resmi dengan dalih subjektif? Nah, itu. Tidak ada Ya, untuk dalih bicara sakit. menghindari. Nanti semua sakit Kalau ada menghindari laporan itu, LHC. ya kayak Egy Tinggal Sujana surat lari kita mau diperiksa ke di rumah. Malaysia. Tahan Mas Roy. Ya kan kayak Egy Ya, Sujana lari ke kita Malaysia. semua diperiksa di rumah Datang aja. dibawa pakai kursi roda, tapi sebentar kemudian lari ke London. Udah sehat seperti dia kala. Beliau kan enggak. Karena memang meminta itu adalah
dokter gitu. Tapi approval dokter sudah disetujui oleh penyidik. Sudah disetujui Nah, penyidik. kalau Udah ada masalah jawaban. di situ itu adalah haknya kuasa hukum. Oke. Saya tidak sampai sana. Tim kuasa hukum lah yang menentukan itu. Masyarakat Indonesia tertawa Mbak, lihat ini Mbak. Baik, Jadi kita ini nggak nantikan fair. saja Mas Roy, Ya, Bung Jokowi- Andi, Jokowi kita harus nantikan datang apakah ke Polda penyidik Metro. akan menyetujui permintaan dari Pak Jokowi untuk Kalau diperiksa penyidik di kediamannya di menyetujui, Solo, itu Jawa namanya Tengah. tidak imbang. Nanti mudah-mudahan dalam Penyidik waktu dekat subjektif. penyidik dari Kalau Polda penyidik Metro Jaya menyetujui, bisa tidak imbang. Jokowi menjelaskan harus hal ini. hadir di Polda Metro bawa ijazah aslinya. Baik, Jokowi terima harus kasih. hadir.